dengan maulid. Dan dengan maulid ini kita adakan maulid ini di Datuk Keramat. Mohon maaf kalau daerah saya sekarang cukup banyak Datuk. Kami sekarang Aceh Tamiang, jadi di sana Datuk semua. Kepala desa Pak Guci kata Aceh, Ikamoy deh Datuk. Tapi tidak ada yang keramat. Beda dengan Datuk yang ada di sini. Dengan kita buat maulid ini di Datuk Keramat, yang tidak keramat pun hadir kemari. Dengan hadirnya masyarakat kemari, ada silaturahmi. Silaturahmi ini sebuah perintah juga dalam agama. Di pintu surga ada sebuah tulisan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jangan masuk surga, dilarang masuk surga mereka yang memutuskan silaturahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du, puji beserta syukur mari sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita. Nikmat yang paling besar, para tuan-tuan guru kita sering menyampaikan, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi menurut saya ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman, lebih besar daripada nikmat Islam yang sering kita lupakan, yaitu nikmat Allah lahirkan Nabi Muhammad untuk kita dan Allah jadikan kita sebagai umat Muhammad. Inilah nikmat yang paling besar, karena kita dijadikan Allah sebagai umat Muhammad. Allah berikan nikmat iman kepada kita, Allah berikan nikmat Islam kepada kita, juga nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesempatan untuk hadir pada tempat yang berbahagia ini. Selawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, juga kepada seluruh tabi'in dan tabi'in, juga kepada seluruh ulama-ulama, baik itu ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman yang terhormat kepada seluruh tuan-tuan guru kita semua, yang mulia dan yang terhormat Tengku Haji Dian bin Ishaq dan Haji Samsir bin Beni,
juga pengurus dan timbalan pengurus Majlis Sambutan Maulidir Rasul Masyarakat Aceh Melayu Kampung Datuk Keramat, yang mulia dan yang terhormat Haji Abdul Karim bin Mat Asil, pengurus Masjid Al-Akram Karyah Datuk Keramat beserta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang mulia dan yang terhormat yaitu Datuk Mansur Usman, Presiden Komuniti Masyarakat Aceh Malaysia, dan Ketua Polis Balai Tun Razak dan seluruh stafnya, Div-Div kehormatan, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian. Juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh jamaah masyarakat yang telah berhadir, istimewa kepada masyarakat Aceh dan Melayu yang telah bergabung pada malam yang berbahagia ini, dan yang terakhir yang mulia tuan guru saya yaitu Ustadz Haji Ramlan yang barusan yang memberikan kata-kata sambutannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini sebelumnya saya mohon maaf, ini mungkin bahasa Melayu, ini Aceh Melayu, dua bahasa sebenarnya. Ini kalaupun ceramahnya stereo, ini dua bahasa. Sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya saya Malaysia juga, asli Malaysia, saya Penang. Orang tua saya bernama Mahwanbi binti Wanti, istrinya Wan Azizah. Di Penang dulu ibu saya tinggal di alamat 116 Bermaret Penang. Saya lihat di card identity-nya, identitas, kartu identitas. Jadi ibu saya dari Penang berangkat ke Aceh, lama di Aceh sampai meninggal di Aceh. Saya masih punya saudara di Penang tapi nggak tahu lagi. Jadi malam ini sebelum saya berbicara panjang lebar, terlebih dahulu saya mohon maaf, ini mungkin adat dan budaya kita yang berbeda antara Malaysia dan Aceh. Ini beda budaya. Sama seperti kita ke Arab Saudi. Di Arab, orang-orang Arab bila kita datang dia pegang kepala. Bahasa Aceh himai baule. Dipegang kepala kita itu sudah biasa di Arab. Jadi itu dianggap biasa pegang di kepala, tapi orang Arab itu paling marah kita pegang di pantatnya. Sama Pak punggung saja. Jadi orang Arab marah kita pegang pantatnya. Beda dengan orang Aceh. Orang Aceh paling marah dipegang kepala, kalau dipegang pantat itu udah biasa. Di budaya beda. Jadi hadirin yang berbahagia, malam ini kita memperingati Maulidir Rasul. Kelebihan memperingati Maulidir Rasul, coba kita lihat apa hikmah dengan memperingati Maulid Rasul. Yang hikmahnya buat kita, yang pertama, dengan adanya maulid, di maulid itu sebagaimana apa yang dilaksanakan oleh masyarakat baik di Malaysia atau penduduk Aceh yang ada di Malaysia, sebagaimana dikatakan tadi ada tumbang lembu 4 ekor. Kita berikan makanan kepada fakir, miskin dan anak yatim. Ini yang pertama yang kita buat di dalam maulid, memberikan makan anak yatim dan fakir miskin. Kalau kita lihat ini pekerjaan yang kita lakukan ini di dalam ayat yang sering kita baca atau sering dibacakan oleh imam. Kita sering mendengar, kadang-kadang walaupun maknanya, artinya kita tidak tahu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau pendusta agama? Pendusta agama itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak mau menghiraukan anak yatim.
wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin. Ini pendusta agama. Tapi apa yang kita lakukan dengan maulid? Kita berikan makanan kepada anak yatim, kita berikan makanan kepada fakir miskin. Ternyata ini sebuah perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kenduri maulid, kita undang kelompok atau jamaah zikir. Dengan adanya selawat seperti tadi, dibacakan selawat. Sedangkan selawat ini juga sebuah perintah Allah. Dan Allah sendiri setelah menciptakan Nabi kita Muhammad, tidak ada satu orang Nabi pun yang, tidak ada makhluk satu pun di dunia ini terkecuali Nabi Muhammad yang setelah Allah menciptakannya Allah memujinya. Kecuali itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah Allah ciptakan, Allah puji Nabi kita. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang besar. Allah pun sendiri berselawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi kita. Allah sendiri yang menciptakan Nabi, Allah pula yang berselawat kepada Nabi. Dan ada sebuah perintah, ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawat olehmu kepadanya Muhammad. Jadi dengan adanya maulid ada selawat. Ini ada juga sebuah perintah. Ini hikmah dengan maulid. Dan dengan kenduri maulid juga kita undang para ulama-ulama, tuan-tuan guru kita. Sebagaimana tadi saya lihat ada Abi Zahrul di sini, anak Abu Mudi Samalanga, hadir di tengah-tengah kita barusan. Jadi dengan hadirnya para ulama, kita memandangi ulama, kita berjabat tangan dengan ulama. Man safahil ulama kasafahani, kata Rasul. Siapa saja yang berjabat tangan dengan ulama sama seperti telah berjabat tangan denganku. Maka siapa saja yang berjabat tangan denganku, kata Rasul, dia akan bersertaku nanti dalam syurga. Jadi kelebihan dengan maulid, datangnya para kiai, tuan-tuan guru, juga kita telah memandangi wajah mereka. Yang memandangi wajah ulama juga ibadah. Ini hikmah dengan maulid. Dan dengan maulid ini kita adakan maulid ini di Datuk Keramat. Mohon maaf kalau daerah saya sekarang cukup banyak Datuk. Kami sekarang Aceh Tamiang. Jadi di sana Datuk semua. Kepala desa Pak Guci kata Aceh, ikamoy deh Datuk. Datuk, tapi tidak ada yang keramat. Beda dengan Datuk yang ada di sini. Dengan kita buat maulid ini di Datuk Keramat, yang tidak keramat pun hadir kemari. Dengan hadirnya masyarakat kemari, ada silaturahmi. Silaturahmi ini sebuah perintah juga dalam agama. Di pintu surga ada sebuah tulisan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jangan masuk surga, dilarang masuk surga mereka yang memutuskan silaturahim, memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi di dunia, secara zahir dia senang di dunia ini, dia tidak ada efek apapun. Tapi pengaruh yang paling besar di akhirat. Apa pengaruhnya? Tidak masuk surga. Kenapa? Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman didahulukan oleh Allah, Rahim yang ditakhirkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Padahal andai kata kita balik ayat itu, artinya bukan kita ingin membalik Al-Quran. Bismillahirrahim nirrahman kita baca, tidak ada berubah maknanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kita balik dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jadi ayatnya tidak akan rusak, makna tidak akan rusak. Tapi tidak boleh kita balik, kita awali Rahim dengan Rahman. Kenapa Allah mengakhirkan Rahim? Ternyata Rahman Allah itu di dunia bersifat umum. Rahman di dunia, tapi Rahim itu khusus di akhirat. Maka Rahim itu Rahim di penghujung ayat. Maka kasih sayang Allah tidak akan sampai kepada orang yang memutuskan silaturahim di akhirat, artinya mereka tidak akan masuk surga. Ini hikmah dengan kenduri maulid, adanya silaturahmi. Setelah itu, kenapa kita memperingati maulid Nabi ini? Ada dua kelebihan. Malam ini kita akan bercerita dua kelebihan. Kalau kita bercerita tentang lahir Nabi, kita harus mengawali dari pertama Allah menciptakan Nur Muhammad, lalu perkawinan Abdullah dengan Aminah, lalu harus kita cerita tentang jahiliyah. Artinya panjang sekali ceritanya. Tapi malam ini kita akan bercerita dua kelebihan yang sering kita lupakan. Yang pertama, kelebihan Allah jadikan Nabi Muhammad untuk Nabi kita, dan Allah jadikan kita sebagai umat Muhammad. Dua kelebihan yang luar biasa. Apa kelebihan Nabi kita Muhammad? Nabi Musa, pada satu hari beliau berada di Palestina. Beliau ingin masuk ke dalam sebuah masjid, Baitul Maqdis. Mungkin kalau sekarang dinamakan Masjidil Aqsa. Di saat Nabi Musa ingin masuk ke dalam masjid, beliau lupa membuka sendalnya, sepat selopnya. Mungkin kalau bahasa Malaysia, kasut. Pokok ji menalah patah doa. Bukbara wadro di patah doa. Nabi Musa lupa membuka kasutnya. Allah tegur Nabi Musa, karena Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah katakan kepada Nabi Musa, Musa, jangan masukkan sendalmu, jangan masukkan kasutmu ke dalam masjid, karena lebih mulia masjid dengan kasutmu. Maka Nabi Musa membuka sendal atau kasutnya di luar masjid. Jadi kalau sebentar saja itu istilah kita sekarang, kita buat rumah kita 5 miliar. Saya mau tanya, kalau kita buat rumah 5 miliar, siapa duluan yang punya rumah masuk ke rumah sama tukangnya? Duluan tukang, ya kan? Satu riwayat Allah turunkan di India. Nenek kita Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Di Jeddah bahasa Arab Jiddatun, nenek perempuan. Nah, itulah maka dinamakan Jeddah. Kalau sekarang Jeddah itu adalah bandara King Abdul Aziz, termasuk bandara tersibuk di dunia. Lalu Nabi Allah Adam di India, Siti Hawa berada di Jeddah. Nabi Allah Adam pun mencari Siti Hawa. Lama ketemunya apa? Kenapa lama ketemu? Karena waktu itu tiang Telkomsel belum ada. Tuh nelpon nggak bisa, SMS nggak bisa, inbox nggak bisa, BBM juga nggak bisa. Akhirnya Nabi Allah Adam cari Siti Hawa. Siti Hawa cari Nabi Allah Adam, ketemulah di satu tempat yang luar kepada Allah. Di mulut beliau selalu diucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tapi Nabi Allah Adam sudah berdoa demikian.
Maka karena Nabi Allah Adam berdoa demikian, Nabi Muhammad belum Allah ciptakan, Allah bertanya kepada Adam, ya Adam, kaifa arafta walam akhluquhu? Wahai Adam, bagaimana engkau kenal Muhammad itu padahal Muhammad belum kuciptakan? Maka dijawab oleh Nabi Allah Adam, lamma khalaqtani ya Rabbi, manakala engkau ciptakan aku wahai Tuhanku, fayanfukhu min ruhi, manakala engkau tiup ruhku, wa rafa'a ra'si, aku angkat kepalaku. Waktu ditiup roh Nabi Allah Adam, kepalanya terangkat. Begitu terangkat kepala Nabi Allah Adam, sehingga ra'aitu fi qawaidil arsy, aku lihat pada tiang aras, maktuban, tertulis di tiang-tiang aras. Ibu tahu tiang aras, Bu? Kalau bukan dia yang mulia ya Allah, kenapa ada namanya setelah namamu? Firli ya Allah, faghfir lana ya Allah, ampunkan kami ya Allah dengan berkat Muhammad itu. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam. Maka diampunkanlah dosa Nabi Adam dengan berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan malam ini dengan berkat Nabi Muhammad, Allah ampunkan kita semua. Istimewa kepada penceramah. Yang kedua, orang yang bikin ceramah, panitia dakwah, dan orang-orang yang dengar dakwah, semua kita yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah ampunkan amin ya rabbal alamin. Udah bisa pulang, Bu. Kaji awal. Tujuan kita adalah untuk diampunkan nah, mudah-mudahan diampun dosa. Itu yang tujuan bikin dakwah. Aman wa taqdiman, yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh guru-guru saya semua, guru-guru kita yang hadir pada malam ini, sebagai pimpinan-pimpinan pesantren atau pimpinan-pimpinan balai-balai pengajian, yang mulia dan yang terhormat imam besar masjid kita beserta imam rawatibnya, yang mulia dan yang terhormat panitia dakwah, yang mulia dan yang terhormat kepada Bapak KUA kita, yang mulia dan yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'i, yang mulia dan yang terhormat Ketua MPU, yang mulia dan yang terhormat Kemenak, juga yang mulia dan yang terhormat Bapak Kodim, yang mulia dan yang terhormat Ketua Komandan Kompi kita, yang mulia dan yang terhormat kepada Bapak Datuk dan juga Datuk Tu Imam, juga kepada Ketua Pemuda dan seluruh para pemuda dan pemudinya, yang mulia dan yang terhormat kepada imam-imam mukim, dan yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh hadirin wal hadirat. Nggak tahu apa-apa. Hadirin yang berbahagia, malam ini aneh nih, ini dakwah, seluruh dakwah. Saya sudah dakwah kemana-mana insyaallah dengan doa bapak-bapak. Di tengah-tengah ini juga ada saudara saya, Bapak KUA ini saudara saya. Jadi malam ini aneh dakwah, belum pernah kejadian di tempat yang lain. Anehnya begini Pak, kita malam ini Ibu boleh keluar, Ibu kalau mau boleh keluar berdiri di jalan, lihat ke langit Bu, lihat terus ke langit, nampak apa? Artinya gini, kita malam ini sudah berada di bulan Sya'ban 7 hari kalau saya tidak salah. Kalau minggu 1 Sya'ban, kita sudah 7 Sya'ban. Tapi kita di Kuala Simpang malam ini semua ada ini, kepala-kepala bapak camat ada, semua ada, datuk-datuk kan rumah, tapi kita peringati Isra Mi'raj. Ini yang aneh, kita sudah Sya'ban masih memperingati Isra Mi'raj. Jadi artinya kita ini bukan memperingati Isra Mi'raj, mengenang, sudah lewat. Jadi kalau di Sya'ban kita peringati Isra Mi'raj, Sya'bannya kapan kita peringati? Di Ramadan. Ini kalau begini terus, nanti anak-anak kita mungkin akan bikin maulid di bulan puasa Sya'ban. Jadi malam ini karena kita sudah berada di Sya'ban, kita cerita Sya'ban. Satu kelebihan bulan Sya'ban, kata Rasul, man ahya lailatan idaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa saja yang menghidupkan
malam 2 hari raya. 2 hari raya puasa dengan hari raya Idul Adha. Kita hidupkan malam itu bil ibadah, dengan beribadat malam itu. Wa lailatan nisfi min Sya'ban, dan satu malam lagi yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban kita hidupkan dengan beribadat satu malam di malam nisfu Sya'ban. Lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Tidak akan mati hati kita, tidak akan keras hati kita dikala hati-hati lain semua mati. Ini kelebihan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan di malam nisfu lagi kita peringati lagi. Nggak bikin ceramah, nggak perlu ceramah bila perlu, jangan bikin ceramah, bukan nggak perlu, jangan kita bikin ceramah, tapi di malam itu kita kumpul di masjid baca Yasin. Malah ada pendapat ulama kita disuruh baca Yasin 3 kali. 1 kali kita niatkan supaya panjang umur, berkah umur ini berkah bukan panjang, nanti akan kita jelaskan. Yang kedua mudah rezeki yang halal. Yang ketiga selamat iman. Ini 3 macam. Ini umat zaman dulu, umat Nabi dulu sudah ratusan ribu tahun nunggu dikubur, belum kiamat. Kenapa? Karena nunggu kita. Kan? Kenapa ada yang terakhir? Maka ini hikmah umat Muhammad yang akhir zaman. Udah itu, coba lihat. Allah jadikan kita umat Muhammad umur tidak panjang. Itu satu kelebihan, Pak. Kalau umur kita panjang, coba lihat, satu waktu kita tinggal sholat, satu nama kita sudah ditempel di pintu neraka. Satu waktu kita tinggal sholat. Kalau 1 hari kita tinggal sholat, berarti 5 sudah nama kita terukir di pintu neraka. Kalau 10 hari, 1 hari 5 waktu, 10 hari 50 nama kita tertulis di pintu neraka. Coba kalau 1 bulan enggak. Kalau Nabi Muhammad mau kaya, tapi Nabi Muhammad pulang ke rahmatullah tidak meninggalkan apa-apa. Sekarang kalau ibu ke Mekah, di depan Masjidil Haram itu ada maktab, ada sebuah semacam perpustakaan. Di situ dulu rumah Nabi Muhammad. Sekarang sudah beton, tapi masa Nabi Muhammad nggak beton, lepah kurma. Nah, Nabi Muhammad miskin. Padahal kalau Nabi mau kaya, Masya Allah, dunia ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak kaya. Nabi Muhammad disayang oleh Tuhan nggak kaya. Tapi kita sekarang agen sabu-sabu galon-galonnya. Tokonya banyak, rumahnya besar, padahal musuh Allah. Orang-orang yang disayang oleh Allah, maka belum tentu dikasih kaya oleh Allah. Nabi Muhammad disayang oleh Allah tapi tidak kaya. Maka kenapa orang miskin enak diproses di akhirat? Satu contoh, Pak. Coba lihat waktu kejadian banjir. Kuala Simpang dulu kan pernah banjir. Di belakang batalion di sana itu kan ada rumah banjir kan? Itu waktu banjir orang lari. Yang cepat larinya siapa? Yang cepat datang, misalnya larinya kemari ke jalan. Yang cepat sampai siapa? Orang miskin. Karena orang miskin nggak lama dia pikir. Dia sampai lari dia bawa bantal 1, tikar 1, priuk 1. Lagi yang kaya masuk ke rumah teringat mobil, sedang keluarkan mobil ada mobilnya, begitu taruh mobil di jalan teringat kereta ada 2 lagi, sedangkan keluar kereta teringat TV, ya pindah TV, udah itu ada lemarinya mahal kali 25 juta, diangkat lemari nggak tahu di mana karena di atas sudah ada plafon. Udah itu teringat kursi juga 15 juta, angkat kursi, sedang pindah kulkas, air penuh terus, begitu habis dipindah semua mati. Tak bisa lagi air penuh. Orang miskin larinya udah sampai ke TV Kuala Simpang, ditanya, udah Pak, Bapak ada tinggal lagi Pak? Enggak, anak ini semua udah lagi semua. Harta tinggal apa? Mobil enggak ada. Udah Pak, semua Pak, udah apa aja Pak, tikar sama bantal, priuk itu.
Oh ya Pak, ambil Indomie satu Pak, masukin ke periuk, rebus, baju, ambil Pak. Pak, bantuan yang paling istimewa dia Indomie, banyak bantuan Indomie. Ya, coba lihat, asal ada musibah-musibah pasti bantuan pertama Indomie, karena kita nggak pernah lihat Indomie. Tsunami, Indomie bantuan, banjir, Indomie datang, Indomie sama telur. Itu semua yang datang itu, bukan hanya bupati yang datang, gubernur datang, Indomie juga Pak. Bantuan tsunami untuk Aceh, coba Bapak buka internet, Bapak lihat berapa banyak, mungkin habis hari ini aja belum habis itu bantuan, tapi bantuan itu tak mana. Tapi yang diterima oleh masyarakat, yang banyak diterima oleh masyarakat, Bapak tahu, isu Pak. Isu yang mulai dari Panyang, yang Bengkulu, itu isu bergoni-goni dikasih. Sampai saya dikasih sama orang. Isu sama sikat gigi pun itu nggak ada merek, bukan Pepsodent, bukan Deriten, pokoknya kok kereta tahuan, punya iga palsu, mana semua disuruhnya. Kebetulan orangnya penuh, begini penuh, padat orangnya, nggak bisa lagi saya jalan ke depan. Karena nggak bisa jalan ke depan, ya saya duduk di belakang. Waktu saya duduk itu habis saya sholat, saya teringat dalam hati saya, saya nggak bawa Quran. Coba saya kalau ada Quran, kita baca Quran itu apa, kita duduk. Karena saya sedang pandang Ka'bah, saya pandang Ka'bah. Karena kelebihannya begini, setiap saat di Masjidil Haram itu Allah turunkan rahmat 120 rahmat. Setiap saat 60 rahmat Allah turunkan kepada orang yang tawaf, 60 rahmat. 40 rahmat lagi Allah turunkan kepada orang yang salat di samping Ka'bah. Jadi orang tawaf 60, yang salat 40, genap 100. 20 lagi, karena 120 rahmat, 20 rahmat Allah turunkan kepada orang yang melihat Ka'bah, lihat langsung. Kita pandang saja Ka'bah, kita nonton Ka'bah, 20 rahmat dapat kepada kita. Masih dengar Bu? Rupanya saya pandang Ka'bah, saya lihat panjang, dia pakai baju jubah, baju putih. Orang itu besar, dia bawa Quran besar. Waktu dia bawa Quran besar, dipegangnya Quran, dia jalan. Dia langkahi orang-orang lain. Sebab di sana Pak, dia langkah kita. Jadi kereo. Dan di Arab hanya kayak kemah. Hanya kemah, aku lagi sama dia, hanya berikutnya. Ya kan? Kalau istilah orang Jawa, ami, mae. Rupanya orang itu dia langkahi orang lain, dia pergi. Saya lihat itu di tangannya Quran. Sampai orang itu sampai ke samping saya. Orang yang besar itu sampai dia ke samping saya. Begitu sampai di samping saya, dia ambil Quran, dia kasih sama saya. Dia nggak bilang apa-apa, dia bilang Quran. Saya ambil Quran itu, alhamdulillah, saya bilang jazakumullahu khair, saya bilang mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda. Saya pegang Quran, begitu saya buka Quran, istri saya ngambil. Istri saya bilang, lebih ke lu, ya untuk saya aja, dia ambil Quran saya, nggak ada Quran juga aja. Waktu saya nggak ada Quran, saya teringat lagi, Mak, coba kalau ada satu lagi. Itu teringat, bukan saya bilang, teringat di hati saya, coba kalau ada satu lagi, kan Pak, rupanya ada lagi orang satu lagi Pak. Ada satu lagi orang tua, agak kecil sedikit, dia juga pakai baju jubah, kayak anak-anak kita tadi. Baju jubah putih itu, dia bawa Qurannya kecil. Qurannya agak kecil, dia bawa Quran itu, dia jalan. Saya lihat di tengah-tengah dia orang ramai itu, dia jalan, dia cari jalan, sedang langkahi orang. Saya teringat, kalau orang itu sampai ke samping saya minta Quran. Saya mau minta. Saya pikir, cara mintanya kan benar. Saya pikir begini, kalau dia sampai kemari, saya mau bilang sama dia, tasaddaquni Quran, bersedekahlah kepada saya Quran. Saya mau bilang begitu. Rupanya orang itu sampai di samping saya. Ini kisahnya Pak, sampai di samping saya. Begitu sampai di samping saya malu mau meminta. Nggak saya minta Pak.
Ini Arab tani itu, ya cek terlebih yang ini papu. Begitu saya pulang baru telinga, oh mak kenapa itu saja niat saya? Coba kentong saya nggak niat mobil satu terus ya kenal dong itu betul. Ya cek payah dia. Tapi di Aceh Utara sudah dikasih ustad di Aceh Utara sudah dikasih mobil. Sama wali kota Bandung depan. Nah, yang putih itu. Hari Nova itu minta diarah Pak. Itu diarah saya minta sama Allah. Ya Allah, Nabi lu mukaya ya Allah. Lu baik gantian ya Allah. Lu baik gantian ya Allah. Nabi lu mukaya. Saya bilang bahasa Aceh sama Allah. Ya Allah berikan saya kaya ya Allah. Dan saya berikan saya ya Allah untuk tahun-tahun selanjutnya ya Allah. Anak-anak saya, orang-orang yang saya cintai, guru-guru saya bawa kemari ya Allah. Kubah mendung penuh, nebilung bukaya ya Allah. Rupanya Allah kasih kaya. Begitu saya pulang di sana, nggak lama berapa bulan saya terus baju rezeki rumbi, lu ya Allah motor baru tuh. Yang kontang yang ada di. Nah, itu permintaan di tanah suci. Yang ketiga, siapa yang mau kaya berangkat ke tanah suci. Kalau mau kaya berangkat ke tanah suci. Nah, kalau mau miskin berangkat ke danau mana aja. Turunannya bisa bisa. Bukan. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, coba lihat bonus Allah ciptakan bonus. Jadi malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di Masjidil Haram juga demikian. 1 rakaat kita sholat di sana seperti kita telah sholat 100.000 rakaat. Apalagi di Madinah 1000 ya kan? Di Mekah kan sempat kita ihram saja sana. Kaja umrah sana. Kita berangkat umrah 10 hari aja di sana. Taruh jangan lama. 6 hari saja di Arab. 6 hari kita sholat aja di Masjid Haram. Semayang jadi orang imam dogo, ya kan? 1 hari 50 kali terus sholat. Nah, kalau rakaat, kalau 100 rakaat kali 100.000. Nah, kalau di 4-5 hari, nanti kita pulang kemari sampai kemari udah santai-santai kita ditanya orang. Ditanya orang kenapa nggak sholat duha, kenapa nggak sholat tahajud? Ada ya Arab habis. Bonus, ya kan? Jadi yang nggak pergi rugi lah, rugi. Contoh, di dalam hadis Nabi boleh ibu kita buka kitab Matla'il Badrin. Nyok kitab Matla'il Badrin itu kan kitab berbuat lah ngepung ya. Kitab kecil, kitabnya tebal. Tapi itu masih kalau di pesantren tingkatan kecil itu. Tak kan? Di dalam kitab Matla'il Badrin ada sebuah hadis Nabi begini. Iza marra muta'alim ala karyah yarfa'ullahu al-'adaba 40 yawman min maqabir tilkal karyah. Apabila lewat seorang penuntut ilmu, lewat orang orang ngaji lewat di satu karyah, di satu kampung, yarfa'ullahu al-'adaba 40 yawman min maqabir tilkal karyah. Allah angkatkan azab 40 hari di kampung tersebut, di kubur-kubur orang-orang yang meninggal itu. Allah pindahkan azab 40 hari gara-gara lewat orang gara-gara lewat orang mengaji. Itu yang belajar mengaji, apalagi yang mengajarkan. Nanti kan kubur Langgambung alangkah luar biasa kelebihan kubur itu, yang ada orang ngaji di sana. Maka sampai neduk upah diubur, kan ada orang-orang meninggal duduk di atas kubur ngaji. Itu kalau ada orang bilang beda pun nyanyian kok bangai dulu. Kahin, tahu kahin Pak? Kahin orang yang bersahabat dengan jin. Bahasa Aceh dong pelihara jin. Yang itu orang yang disuruh siapa? Tadi ada orang bilang, kalau kita nggak bisa melihara jin Pak Ustaz, Nabi Sulaiman kan melihara jin. Nabi Sulaiman juga pelihara jin, Nabi Sulaiman juga ngatur jin. Beliau yang ngatur jin, kita terbalik, jin yang ngatur kita. Ini yang ngatur jin, maka jin itu ini kambing, ini ayam putih, ini ayam merah, ini ayam hijau, kayak nanti. Disuruh masuk laut, nyelam di laut untuk ngambil batu-batu mulia bahasa kita sekarang, batu-batu indah untuk bikin masjid. Maka dikerjakanlah lejin, kerja tu lejin. Malam aku ikut lejin dan
iya kena hinom ijuk batik yang kot bukan masjid. Rupanya sedang bikin masjid itu Nabi Sulaiman teringat, saya ini mau meninggal. Nabi Sulaiman tahu dirinya mau meninggal. Ya, ini Nabi kedua roh nak meninggal. Waktu dia mau meninggal, Pak, dia tahu dirinya mau meninggal. Dia ambillah satu kursi. Cok kursi yang sembah Nabi Sulaiman, pedang ke masjid. Ambil tongkat, duduk gegam tongkat, duduk Nabi Sulaiman di kursi. Dia bersenderlah di tongkat. Dia saya bawa mancing kepiting dulu. Tapi dia jadi kemenang. Saya dosen terbang nggak pakai sayap. Nah, saya panitia masjid di kampung nggak pakai tanya sama bapak Pulsami karena satu kampung kami. Nah, di masjid saya hati masjid, saya panitia masjid, Pak. Kemarin dikasih bantuan saya 2 miliar. 2 miliar dia bilang tapi nggak dikasih. Iki peng, akhir bulan 10, awal bulan 11, mati anggaran, bulan 12 saya kerja, siang malam kerja masjid saya. Coba bapak begini, saya pakai lampu sorot masih dikerja, nyok kayak dia Pak, nyok ada utang masjid hampir 100 juta. Kemarin saya berutang sama bapak Salamina 15 juta. Kan peng, baru 600 juta dikasih duit kerja siang malam, mati anggaran, bulan 12 mati anggaran. Nyok dengan tapi yakin mati orang anggaran. Kan kalau masjid mati anggaran, tapi lapangan bola, lapangan golok, mati anggaran, mati mama udah buka anggaran mati. Masjid kita bikin bukan untuk bikin lain. Nantinya maka malamnya tolong Pak. Saya di kampung, lu di kampung ini nampak kah baron, dia bantu di kampung. Hanya itu yang para simpang medang luar ini di sini saja peradian kami di Manyapai cukup susah Pak. Masjid Manyapai gugur wagub lagi datang dari mana dia bilang dia pegang masjid ini masjidnya Long Puluh dari mana pegang puluh dia wajungnya. Itu dia saja kan ada dilepaskan di pihak apa balik. Benar bantuan kamu syukuri. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk masyarakat. Jalan, Bapak pilih sekali Pak. Jalan kok hancur, kalau itu jamang motor beberea. Jalan betul aspal. Aspal itu udah pecah semua. Kok kira masyarakat? Iya ya, nonton mirah orangnya. Ibu dah apa Masya Allah. Kalau bahasa kita kayak dukun lah. Tapi nggak semua dukun Pak, jangan salah lagi nanti. Nanti karena dukun lah kau nggak kenang long ngedat paku dong. Dukun yang model mengen-ngenjin ya kan, yang model taruh api kan bakar kemudian troten caplekling model dua, yang model pocu di baran ngan pocu siti sinyanya nakai sabau kebiri bupute kaki putih mata putih bibi patane cok modelnya. Putih mata putih bibi kameng pada cet temprot beruna. Itu yang namanya kahin. Bukan nggak boleh buat apa namanya nyokap mau aceh kan meraja, bukan hanya meraja, silakan baca ayat Quran karena saya lihat ulama-ulama itu juga nyembur pergi misalnya doa kan meraja kan baca aja. Biasa nyotinggai Pak kitab lain lah lama tolong. Biasa saya ada bawa kitab. Di dalam kitab An-Nawadir nanti bisa ibu cari kitab An-Nawadir, tapi kitabnya kitab Arab, entah ada kitab Jawinya saya nggak tahu juga. Kitab An-Nawadir kitab Arab. Di dalam kitab An-Nawadir di sana ada cerita nisfu Sya'ban yang saya cerita tadi, Nabi Isa tadi. Di situ ada cerita Nabi Muhammad begini. Nabi Muhammad cerita pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, telah datang Jibril kepadaku. Jibril telah datang kepadaku. Jibril berkata, siapa saja yang minum obat ini tidak perlu obat lain. Siapa saja yang minum obat ini dia tidak akan perlu ke dokter lagi, tidak perlu pada tabib lagi. Sehingga ini kata Jibril kepada Nabi. Nabi kata pada sahabat. Sahabat bertanya, apa itu obat apa itu ya Rasul? Kata Rasul, khuz mimma is-sama minal matar. Ambil air hujan. Karena dengar kan ujian jik obat kan.
Air hujan. Air hujan itu sebenarnya dia adalah air buah kayu yang ada di sorga. Yang bilang air hujan malam Jumat, tapi di dalam kitab An-Nawadir yang saya baca ini nggak ada cerita malam Jumat. Pokoknya ambil air hujan. Jadi lebih baik diujian yang dicoknya melalui, ada orang bilang jangan kena atap rumah. Sebab apa kan kena bubung rumah biasa cicak dan sebagainya najis. Jadi kita ambil air murni, di tengah-tengah kita taruh ember, tunggu air hujan. Begitu ibu ambil air hujan, ibu baca Fatihah 70 kali. 70 kan baca Fatihah nepru. Bu 70 kau. Jangan gini. Fatihah 70 kali. Jangan gitu. Artinya Fatihahnya harus ada 70 kali baca. Alinya drone yang bacanya dalam keadaan suci. Dihafal ayat itu rupanya entah hampir 1 bulan dia hafal. Pada satu malam dia mimpi lagi. Dia mimpi berdirinya di pinggir laut. Nah, ini cerita Bapak Dato itu. Dia di pinggir laut dia berdiri. Kebetulan kakinya dua-dua masuk ke air. Kakinya kedua-dua di air. Rupanya sedang dia duduk di pinggir pantai itu. Ada lagi orang yang tidak diterima doa malam nisfu Syaban selain kahin. Siapa dia? Au musyahinan. Orang yang bermusuh-musuhan. Orang berdendam-dendam. Han getung doa malam nisfu Syaban. Orang berdendam-dendam han getung doa malam nisfu Syaban. Jadi soalan, ada lagi kata Jibril setelah musyahinan, au musirran ala zina, orang yang senantiasa berzina juga tidak diterima doa malam nisfu Syaban. Jadi kalau kita bilang orang senantiasa berzina, ada orang yang bilang begini, mungkin aku urung gemdina tapi lah kepiok, kena tapi kepiok. Nah, ada orang yang nggak berhenti berzina sampai anak cucu. Kok ada Pak? Ada. Nah, contoh mana? Ini ada Pak KUA malam ini. Coba tanya, syarat-syarat nikah apa tak? Ya kan? Kan benar saksi, benar wali, ya? Benar wali. Wali beradil. Wali yang jadi wali itu syarat-syarat jadi wali. Walinya baik pasek. Kalau wali tinggal solat, pasek hukumnya. Karena tinggal solat dosa besar. Orang yang berkekalan dengan dosa besar pasek. Tinggal puasa dosa besar. Buka aurat pakai celana pendek laki-laki itu dosa besar. Deh auratnya dosa rayu. Kadang-kadang orang nyosah wali saksi. Yang jadi saksi siapa? Itu yang saksi menyai rumah menikah, nah saksi dengan baju bulukan. Itu yang le kungku kuaket sah. Ini yang bulukan apa sah tu? Maka kalau tidak sah nikah, zina hukumnya. Maka berzinalah dia seumur hidupnya. Ya, ini berzina betul. Apalagi sekarang ada yang modal talak 3 bilang jatuh 1. Nyampi aneh lo. Lalu retha. Lepas ni hukum. Nah yang pegang mana? Hanara talur ku. Yang aneh lo. Ini tidak jatuh talak. Kenapa? Waktu itu saya emosi Pak Ustaz. Jadi ada orang berpendapat emosi tidak jatuh talak. Ini yang pengolong. Pandai hukum. Malah talak 3 jatuh 1. Itu lebih gila lagi itu. 3 kira 1. Saya rasa Pak kalau 3 dikira 1, jangankan orang Islam kafir nggak mau Pak. Saya baca. Sekarang kan main bola. Tanding bola Real Madrid lawan Barca. Ya kan? Real Madrid lawan Barca, kebetulan masuk ke Barca 3-0. Ipuluk lewat Real Madrid. Misalnya siapa? Cristiano Ronaldo. Peluk ini belum. Waktu 3-0 kalah Barca, habisnya ditiup fluid terakhir. Prip sama jurinya. Jurinya bilang, kemenangan berada di pihak Real Madrid, jumlah skor 1-0. Ditanya, kok 3-0 masuk, kok 1-0? Kayak di Aceh aja, talak 3 kira 1. Nyan wasit hana payah tamang lauro dekui gila lawannya lauro ilo. Tu wasit-wasitnya meninggal di situ dipukul. Coba Bapak tes begini Pak.
Besok pagi subuh habis sembahyang subuh di sini, begitu salat subuh, habis salat subuh kan, bapak keluar sikit-sikit, bapak cari kedai kopi. Pak cari kedai kopi, begitu dapat kedai kopi. Kalau kedai kopi orang Aceh biasanya ada lemet, nah timpa, ya kan? Diangkat lemet tu 5, taruh di piring kecil, taruh kopi 1. Begitu ibu bapak minum kopi, bapak ambil timpan itu, lemet tu bapak buka. Buka heboh, 3 bapak buka, bapak gandeng 3. Sekali makan, keluar lupa jauh di sini, keluar nuan, aja bioi. Habis selesai minum, bapak panggil yang punya kedai, sini, berapa? Ditanya, ada makan kue pak? Ada. Berapa pak? 1. Dilihat daunnya 3, tapi daunnya 3 pak? Ya sekali makan kira 1 lah. Nyen mu 3 ngangkurusi uluan penuh. Walaupun sekali makan, kalau 3 bodoh. Jadi ada orang bilang kalau dibilang talak 3, 1 je tu. Nyana teman-teman kulan. 3 kali 1 berapa? Nah, kan? Kita di Aceh ini pak, jangan hanya ada kantor kuaket 1. Benar di samping kantor kuaket, benar kantor terbautik, kantor Cina buta. Tak perlu no. Kantor Cina buta. Sebab kan hanya jelas tentang Cina buta, menikah jelas sudah bukan tahu aja. Tapi waktu Cina buta hanya jelas. Dia sudah talak 3. Sebab dalam talak 3 itu harus dia kawin lagi. Kawin lain dulu, ya kan? La tungkira ghairahu la tahillu lahu hatta tungkira ghairahu dalam ayat. Tidak halal si wanita itu kita kawini lagi sehingga dia kawin yang lain dan dicerai oleh yang lain, habis iddahnya dulu. Habis iddah baru balik lagi dengan suami pertama. Suami pertama bukan balik begitu saja. Kalau memang sudah talak 3 harus menikah balik. Ya, ini macam jelas hukum. Watai mucri taga ijak bakan tu kuaket duduk kai muolong kan dari pupi Cina buta na jelas. Entah Cina yang buta, entah dia yang buta. Jadi tak pegang bawa kantor Cina buta. Jadi istilahnya kalau mau kawin lain, nikah di luar, ada kuaket juga yang nikahkan. Setelah nikah kuaket tulis padu mah, setelah dicerai ini cerina. Jadi tahu kalau dia mau balik lagi, jelas masalah. Kalau nggak anak mungkin aja. Ya, kayak benar kantor Cina buta tu. Yang pulang bakal uahan. Buka. Mudah-mudahan orang hendak hitung doa malam nisfu Syaban, orang yang selalu berzina. Siapa lagi yang tidak diterima doa malam nisfu Syaban? Au akal walidain, orang durhaka terhadap 2 ibu bapa. Ya kan? Kita bilang sama anak kita, enggak ada dengar semalam Ustaz bilang, kau nak ketuk-ketuk belum? Jadi seolah-olah kita yang jangan durhaka itu anak kita kepada kita sama ibu kita boleh. Kita yang tua-tua malam ini kan punya ibu bapa juga. Kita orang tua bu, orang tua kita di dunia ini ada 3. Yang urung sih deh, ini kan hampir sama derajatnya, malah ada yang lebih. Yang pertama orang tua kita di dunia ini siapa? Itulah guru kita. Yang guru etinya urung sih, itu orang tua dunia dan akhirat. Durhaka sama guru kita pak, yang cukup luar biasanya. Nya ulangi tak ulangi dia dapat punya galang gupmah tidak akan maaf. Maka inilah yang perlu kita taati. Itu lebih daripada orang tua kita. Itu orang tua kita yang pertama. Yang kedua orang tua kita itulah orang tua yang melahirkan kita, mak dayong ayah. Yang ketiga orang tua kita, mertua kita. Itu orang tua kita itu. Dengan terjadi nikah, dengan hukum nikah, coba lihat Allah Ta'ala dengan terjadi hukum nikah, 2 buah hukum diputar balikkan oleh Allah. 2 hukum diputar balikkan ngewak terjadi nikah. Yang pertama cerita, yang haram Allah halalkan dengan terjadi nikah. Yang haram Allah halalkan. Yang kedua, yang halal Allah haramkan. Ya, ini perputaran hukum. Malamnya kita menikah, detik ini kita menikah, detik ini berputar hukum itu. Coba lihat, yang haram jadi halal. Sekarang seorang laki-laki pegang-pegang perempuan orang, tamat kayak cum-cum menedarago, kita pegang-pegang anak gadis orang. Haram apa halal? Haram. Haram. Itu kan haram hukumnya.
Tapi dengan terjadi nikah, kita bawa tidur. Orang tanah bapu yang tanah pegat tanah tanah tinggi tanah tempah je. Kan sudah halal kan? Halal. Berarti yang haram dihalal dengan terjadi nikah. Bukan halal kan? Kan halal. Tapi dengan terjadi nikah dengan anaknya, bisa kawin lagi dengan mamanya? Hari mana? Ada kepada medoha. Hanjele. Kapan haramnya? Seumur hidup. Seumur hidup. Misalnya anaknya sudah meninggal. Mertua kita itu pun nggak ada lagi, mertua yang laki-lakinya nggak ada, yang mertua laki-laki nggak ada, dia tinggal sendiri, istri kita pun sudah meninggal, tinggal kita dia sama mertua. Nya hanya bukan menolak mak tuan, mak rono pehna lekolung pehna perumukul tak jauhin dua dengan dia aja, nggak bisa kawin lagi. Maka kita sama mertua itu nggak ada istilah batal air sholat lagi pak, air wudhu nggak batal, tunggu gitu mayang, begitu mertua kita jatuh pegang aja, mertua yang perempuan, kita yang laki-laki pegang aja, atau yang perempuan. Ada mertua laki-laki kan, bapak tuan masa Aceh maju anak boleh nggak batal lagi sholat. Nah, kan cukup aneh hukum Tuhan, sama suami batal air wudu, tapi sama mertua nggak batal. Mak tuan nya kejut durhaka ke mak tu ngan mak tuan durhaka juga. Saya mau tanya sama bapak-bapak ini kan yang tua-tua malam ni yang pergi ceramah kan, anak muda apa ya aja kan. Anda muda kuala timpang dia dengan dakwah hilang tapi tebu-tebu dua on the power aja. Tuan. Ya kan? Ini ceramah orang-orang tua aja nih, karena kita besok mungkin mati semua, anak muda enggak mati-mati dia. Siap. Pak, bapak-bapak yang hadir nih ada yang udah tua-tua, ada yang umur 70 80. Ada yang sudah ada cucu yang datang mari kan? Ya kan? Saya mau tanya yang bapak laki-laki, pernah bapak cium mertua? Natau pernah cium mak tuan? Coba tunjuk tangan. Tahu yang kailah, enggak pernah ya? Anda dia cuma kan? Kita malu sama mertua, anda dia, gua ada malu lah cium-cium mertua. Nah, kita yang mertua, anda dia cium yang perumah gua, tak juga dekat baku. Ada nih, padahal mertua itu ibu kita. Saya pak, Lun, mertua saya orang Idi. Coba bapak pergi ke Idi, netayang di Kuala. Di Kuala itu kampung Ishak Daud almarhum. Bapak saya kepala desa dulu di situ. Waktu darurat militer nggak ada yang berdua yang mau kepala desa, bapak saya kepala desa. Yang ngambil Ishak Daud, ditembak Ishak Daud itu bapak saya yang bawa pulang. Karena bapak saya kepala desa, bawa pulang mayatnya bapak saya itu. Nah, waktu kena Ishak Daud, anak-anak Ishak Daud bapak saya yang ngambil. Kampung Belang Gelumpang, tepatnya di TPI. Bapak tanya di situ yang mana mertua saya? Itu mama saya, mertua saya, karena saya mama saya asli udah meninggal, masih kecil saya sudah meninggal, saya nggak punya orang tua dari kecil. Maka saya waktu asal pulang saya jumpa mama mertua saya cium dia, saya cium tangannya, saya cium mukanya. Kalau saya mau pergi ceramah, waktu saya mau pergi ceramah, saya lumat bajaro, saya ambil tangannya, saya cium, lung lakedin mak, saya cium mukanya. Kalaupun saya pulang hari-hari raya nggak saya cium dia, kalau saya kadang-kadang rasa malu, dia yang cium saya. Nggak cium lima doang. Bapak-bapak sini untuk nuwun ingat tekan nanti cucu dua bos apa pedungan nan cuma tuan patak uang tiga otak. Nah, kalau kibot sampai dua anak dia. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ahli sunnah wal jamaah. Yang bisa angkat tangan, ibu angkat tangan. Yang bisa berdoa, yang nggak bisa berdoa, nggak bisa angkat tangan, angkat pantat, pergi pulang. Dan ibu jaro berdoa, mudah-mudahan doanya betul ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا وسلم أهل هذا الجماعة يا الله. سلم أهل بيتنا يا كريم. سلم أهل بلد الآتين يا الله من القوم الظالمين. سلم أهل بلد الآتين يا الله من القوم المنافقين. سلم أهل بلد الآتين يا الله من القوم الكافرين ببركة شهر شعبان وببركة نصف شعبان وببركة شهر رمضان وببركة كعبة بيت الله وببركة مكة المكرمة وببركة مدينة المنورة يا رب العالمين. ربنا وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Inilah secara baca sampai dan maaf.